gitu. Ngejual pemain ini kan meyakinkan klub-klub, lo gimana nih polanya, mau lo gue bayarin setengah gajinya atau mau lo tebus murah, kayak ya terserah deh tuh urusannya Tebus Jim murah Paulo udah kayak emang. di Alfamart loh. Tebus murah. Iya. Fakta-fakta itu apakah nantinya perjalanan keluarga Agnelli itu menjadi relevan nggak untuk terus bersama Juventus ataukah malah menimbulkan peluang-peluang wah kayaknya terbuka nih dijual nih karena faktanya mengatakan hari ini banyak masalah. Cari owner mana lagi sih yang 3 tahun mau nombokin 700 juta euro. Ini 2019 sampai 2021 nih ruginya Juventus tuh hampir 600. Kemudian pemegang saham termasuk Elkan itu nombokin nih 700 juta 700 juta tanpa tuh 10 triliun loh kalau iya, dilupain. tanpa pamrih. Kalau kalau Halo teman-teman Suara Juventini, bersama gue Jackie, bersama lagi kita di Suara Juventini untuk episode diskusi. Nah kali ini gue diskusinya bersama teman-teman yang sering banget untuk ngasih opini, ngasih ya apa pandangan, tanggapan yang keren-keren. Ya kita mau kenalan dulu ya, otomatis siapakah yang mau kita ajak diskusi. Oke, yang pakai baju hitam dulu deh, dengan siapakah gerangan? halo, gue Andar Sofian, Juventini Singapura. Juventini Singapura. Oke, thank you Andar udah mau gabung lagi, join lagi. Terus satu Sama-sama. lagi yang pakai baju merah. Halo teman-teman, assalamualaikum. Nama gue Paundra dari Juventini Angola. Waalaikumsalam Juventini Angola. Wah jauh nih ya, jadi internasional ya dari Afrika ya. Internasional. Oke, nah kalau gua sama Andra dan Paundra di akhir bulan itu biasanya segmennya adalah tentang rekap Juventus di bulan Juli. Mudah-mudahan kita bisa merekap semua, tapi nggak setiap detail yang kita rekap, paling garis besar yang pengen kita obrolin atau kita kasih tanggapan atau opininya. Terus materi yang kedua, kalau nggak kepanjangan kita mau ngomongin 100 tahunnya Agnelli di saat ada gempuran pemilik-pemilik asing. Nah, keluarga Agnelli, Italiano, ya bisa dibilang banyak orang bilang mafiosonya Itali nih masih bertahan dengan Juventus. Nah, kita mau ngobrolin itu tuh 100 tahunnya Agnelli. Nah, tapi sebelum 100 tahun Agnelli, kita ke rekapnya dulu. Oke, gimana Pondra, Mandar? Oke nih, kita diskusi ya? Siap ya? Oke. Ya, Oke. Nah, mengenai rekap bulan Juli ini adalah bulan di mana Juventus kita lihat lagi. Dari awal bulan kita melihat Juventus sudah mulai training, terus harusnya pertengahan bulan kita udah nonton Juventus vs Barca, cuman tim itu tim sakit perut, jadi nggak jadi, terus kita nonton Juventus vs Milan. Tapi sebelum ngomongin kita akhirnya melihat Juventus lagi, tentu yang paling rame dalam sisi apa namanya pramusim ini, bulan-bulan sebelum kita Liga adalah tentang Mercato. Nah Mercato kesimpulannya kita sangat slow banget ya, sangat slow banget di saat kompetitor-kompetitor atau pesaing kita atau rival kita sudah 6 orang, sudah 4 pemain, 5 pemain, ya kita hanya satu aja. Timothy Weah aja. Satu aja cukup muka barunya. Nah, apakah ringkasan Mercato yang in ini juga adalah bagian dari strategi Juventus bahwa ya cukup satu aja atau memang ya memang slow aja gitu. Terus yang kedua juga kita melihat ada outnya juga. Outnya juga kan harusnya terjual nih semuanya nih. Ada 10 pemain kalau perlu kejual. Karena Andar di episode sebelumnya kita masih butuh dana banyak. Tapi ternyata hanya bisa disewa doang. Itu pun nanti mungkin ya nanti kita bicara lah teknisnya. Ya Arthur ya, Arthur udah resmi loan ke Fiorentina. Selebihnya yang out lagi adalah putus kontrak. Jadi secara Mercato kita sangat slow. Terus yang materi ketiga mengenai rekap kita adalah di akhir-akhir bulan di bulan Juli ini kita mendapat kabar yang resmi bahwa kita akhirnya tidak ikut kompetisi Eropa karena kita mengaku bersalah yang istilahnya dalam hukum Playbergen itu kita di ban 1 tahun dan denda juga. Cuman kita nggak mau banyak lah bahas itu karena kita pernah bahas itu banyak. Nah, kita ke Mercato dulu deh, yang paling seru nih. Gue ke Poundra dulu. Nah, tadi kan Mercato gue udah kasih prolognya di awal tuh, bahwa kita slow banget. Kompetitor udah 5-6. Kayaknya di mata fans ya, di mata orang umum ya, siapa yang pemainnya datang, berat yang lebih banyak datang, atau nama-nama yang potensial, berarti seperti kayak lebih siap menjalani musim. Terus juga mengenai yang out, ya sifatnya susah banget nih Juventus nih kayaknya untuk menjual. Sampai detik ini aja, Zakaria itu masih interesting, masih yang begitu-gitu. Ya memang udah ada kemajuan katanya mau didilin dipinjam dan opsi beli. Artinya nggak bisa gampang gitu untuk menjual pemain cepat gitu loh. Nah, gimana lu melihat Mercato? Plus lagi ditambah semua yang dipinjemin kan hadir semua tuh. Jadi gimana Ndra lu melihat Mercatonya dulu Ndra? ya. Kalau gue memang melihat yang namanya Mercato ini kan kita nggak hanya ngebeli ya, nggak hanya mendatangkan pemain, tapi juga kita harus melepas pemain. Nah, kadang memang kalau di mata fans itu yang namanya Mercato itu kadang cuma ngelihatnya dari yang pemain yang masuk doang. Iya. Tapi kita lupa bahwa Mercato itu kita juga tugasnya harus nge-lego pemain gitu. Nah, masalahnya di musim ini Juve itu skuadnya tuh gemuk banget gitu ya. Ada 30 pemain, 30 sampai 35, bahkan yang dibawa ke US itu juga 30-an ya Andar ya.
banyak lah Yes. pokoknya skuadnya. Gelandang aja juga padat banget gitu kan dari sisi gelandang, back juga gitu kan. Belum lagi ada pemain next gen-nya. Jadi terus pemain-pemain yang balik dari loan juga. Ini yang menjadi PR besarnya Juve memang. Jadi menurut gua Juve di bulan Juli dan Agustus ini fokusnya sepertinya memang ingin Mercato out dulu gitu. Dan ini adalah tugas besarnya Giuntoli. Itulah kenapa Juve nge-hire Giuntoli gitu. Jadi memang memang ini yang kita kesulitan kan dari 2 sampai 3 musim yang lalu. Para Tici itu susah loh. Beli pemain gampang, tapi jual itu susah. Jual pemain itu susah. Makanya ini PR besarnya Giuntoli adalah gimana lu bisa ngelego pemain-pemain yang istilahnya deadwood ya. Kayak Zakaria, Arthur Melo kemarin udah meskipun cuma dipinjemin. Terus McKennie, ada Bonucci, Cuadrado kemarin juga udah putus kontrak, gak dilanjutin, Alexandro yang otomatis diperpanjang. Nah ini kan pemain-pemain yang sebenarnya kita sudah tidak butuh lagi nih mereka jasa-jasanya mereka nih, tapi masih ada di skuad kita. Nah ini yang PR besarnya Giuntoli adalah nge-outin orang-orang pemain-pemain ini gitu. Makanya dan kita masih banyak loh pemain-pemain yang muda-muda ya, ada Matias Sole, ada Eling Junior yang kemungkinan besar sih kayaknya nggak akan kepake jadi pemain inti ya di musim ini gitu. Apalagi Allegri kan lebih senang dengan pemain-pemain yang lebih matang ya usianya. Gitu sih. Jadi menurut gua kita nggak perlu silau dengan tim-tim sebelah yang mereka sudah datengin 5 pemain, 6 pemain karena setiap tim itu kan fokusnya beda-beda. Kalau menurut gua kita ngeliat kita fokus ke tim kita aja, kita Juventus, fokus kita sekarang itu memang ngejual pemain gitu. Kalau kita bisa ngejual 5 pemain ya murah-murah 10 juta, 10 juta, 10 juta ya. Sole kemarin ada interest dari Leverkusen 10 juta, Szczesny mungkin 10 juta dari Bayern Munchen atau dari siapa lagi 10 10 10 ada 5 orang kan dapat 50 juta gitu kan. Kalau syukur-syukur bisa sampai dapat 100 juta kan, kita baru bisa beli pemain dari situ. Jadi memang fokusnya menurut gua nggak ada masalah dengan aktivitas transfer kita yang sangat slow, tapi memang fokus kita adalah gua lebih lebih mengapresiasi Giuntoli kalau dia bisa benar-benar banyak ngejual pemain di bursa transfer musim panas kali ini. Oke, ya jadi kalau menurut lo adalah fokusnya memang harusnya Mercato out ya. Memang dari situ dulu nantinya kita bisa mendatangkan pemain ya. Cuman ya tadi Mercato out-nya sulit banget untuk kejualnya. Loan-nya aja belum ada. Itulah tugasnya Giuntoli, kita bayar mahal kan. Oke. Nah, gue ke Andar tentang Mercato Andar. Nah, ya mungkin sama juga, lu pasti melihat ini sangat slow. Tapi apakah lu lihat yang berbeda juga? Ya silakan tanggapan lu mengenai Mercato Juventus di bulan Juli ini. Ya mau nggak mau nih tinggal 1 bulan. Ya closing date kapan Mercato? September awal. September 1. Ya katakanlah tinggal 1 bulan lagi lah. Gimana? Iya, sebenarnya kalau dibilang slow ya. Dalam artian secara resmi yang kita bayar itu baru 4 orang nih yang masuk musim ini. Manuel Locatelli itu 30 juta, Moisken 30 juta, itu dibayar sama ini ya. Kemudian Tim Weah itu 12 jutaan ya. Kemudian Milik 6,5 sampai 7 juta. Artinya kelihatannya slow, tapi keluar duitnya udah banyak nih. Keluar duitnya tuh ada udah hampir 80 juta sebenarnya udah keluar. Jadi kalau yang lu lihat Mercato adalah karena kita banyak pay later ya. Orangnya datang duluan, bayarnya tagihannya sekarang. Iya, karena kan pilihannya ya itu dia karena kita mampu, kita nggak balikin nih, kita bayarin gitu. Sebenarnya kita kan ada opsi untuk mulangin Moisken atau mulangin Locatelli gitu. Nah, ini kita putusin. Kalau Moisken itu wajib beli ya? Sebenarnya sama kayak Locatelli sama Moisken itu dua-duanya ada klausul yang gue nggak yakin wajib beli ya, karena kita kan nggak lolos UCL. Biasanya tuh kalau wajib beli tuh tembusnya di UCL gitu-gitu sih. Tapi nggak tahu juga gue apakah ada, gue nggak hafal persis, tapi apakah ada misalnya kayak Alexandro modelan yang kayak lo berapa kali main dan lain-lain. Tapi intinya itulah yang udah kejadian bahwa kita udah ngeluarin nih 80-an juta gitu. Dibilang slow nggak juga, itu dompet udah 1 triliun, tipis juga itu, iya, 1 triliun rupiah gitu. Jadi dibilang slow ya nggak juga dari segi duit mah. Kalau orang lain kan misalnya ya kecil 10 kita tuh 80 hilang gitu kan. Karena pandangannya gini, Dar, orang umum atau rata-rata orang melihat Mercato itulah muka baru. Betul. Nggak bisa dipungkiri kan? Betul, gue setuju. Jadi makanya gue bilang dibilang slow dari segi orang barunya iya, tapi dari segi duitnya nggak slow, sama sekali nggak slow. Nah, outnya ini yang benar-benar buat gue emang slow, dalam artian emang yang masuk banyak banget nih, yang balik dari loan, yang nama-nama yang tau gak sih, nama-nama yang kayak masih di Juve gitu, kayak ada Marco Piaka, ada Marley Ake, ada Connie De Winter, ada Frabotta kan lo kayak kenalnya zaman ini kan, zaman Pirlo, ada Dragusin bukan dibayarin, Dar? Iya, balik terus akhirnya bulan ini akhirnya dibayarin kan, tapi maksudnya sempat balik dulu nih musim ini gitu. Jadi ya sebenarnya emang gila banget sih. Jadi pemain yang balik aja hitungannya bisa bikin tim sendiri gitu. Jadi emang PR sih. Jadi jadi emang dilematis banget ya. Mercato kita tuh mampet lah, kalau gue sih bilangnya mampet ya. Dalam artian bukan soal kita nggak punya duit, tapi lebih nggak punya
nggak punya kursi gitu. Iya, Duit iya. banyak gitu. Kita Nah, udah keluar apa 80 yang juta dan bikin masih menyebabkan kan memang teorinya selalu ya karena ini mampet Mhm, kan teorinya kan karena kita nggak bisa ngejual akhirnya kita nggak ada yang ngebeli. mhm. Apa yang bikin susah? Apakah kualitas main Juventus tuh emang sulit untuk klub-klub lain membayarin? Ya menurut gua kan klub-klub lain ada mediocre kan nggak harus tim Well, besar yang mengincar main eee, Juventus. menurut gue emang ada beberapa kesalahan strategi ya. Contoh ya, Hmm, contoh gimana? kayak yang kita lakukan ke Marco Piazza Hmm. gitu. Piazza itu sekarang umurnya udah 8 tahun di Juventus. Jadi at some point dulu kita Panjang juga ya. iya, dulu zamannya Marotta dan Paratici caranya adalah ini supaya pemain ini bisa dijual murah tapi tetap lulus Valencia, kontraknya diperpanjang terus nih, perpanjang gitu. Dengan kontrak makin panjang, value-nya dia kan jadi makin kecil kan. Jadi bisa dijual murah sehingga untung gitu plus Valencia. Nah, masalahnya udah dipanjangin kontraknya, udah kasih harga bandrol murah, nggak laku juga. Jadilah bertahan terus. Ini yang Iya, iya. sebenarnya dicoba juga tahun ini dengan Arthur Melo. Melo itu sebelum dipinjemin ke Fiorentina, Iya, kontraknya diperpanjang ditambahin, dulu. perpanjang dulu. Nah, ini kan sebenarnya isu yang sama nih. Kalau aja Melo misalnya ditebus, oke. Tapi kalau Melo nggak ditebus, artinya Arthur Melo kan akan lebih panjang lagi umurnya di Jadi Juventus. beban terus. Jadi beban terus. Jadi ini sebenarnya karena strategi ini terus-terusan dipakai, makanya ada nama-nama lama yang bahkan kita sendiri tuh nggak sadar kalau mereka nih masih di tanggungan gaji Juventus gitu. Jadi emang ya secara strategi sih gue bilang emang aneh gitu. Makanya gue nggak tahu apakah kemudian Giuntoli ini akan merubah itu gitu, merubah pattern itu, atau kita nanti misalnya bisa aja ketika udah kepepet ya udah nih putus kontrak semua nih, modelnya kayak Ihataren semua nih. Ihataren kan gitu kan, kita putus Hmm. kontrak nih. Ya Iya, udah iya. mutual Ya. termination aja nih segitu udah. Jadi kita anggaplah rugi book value tapi nggak keluar gaji gitu. Hmm. Jadi untung ruginya positif negatif lah gitu. Ya ini semua bakal kejadian yang ya mungkin sebulan terakhir ini lah yang bakal ada kejutan-kejutan gitu buat gue. Iya, Di iya, sinilah iya. ujian pertamanya Giuntoli itu ya ini apa nih pemain-pemain yang Iya, namanya overload maksudnya udah kepenuhan lah. overload gitu, udah kepenuhan nih mesti diapain gitu. Iya, iya, Yang iya. kita aja fans Juve kayak nggak kaget gitu masih jadi pemain Juve nih orang gitu kan. Iya, jadi lu melihat ada salah strategi ya, sehingga kita mandek ya untuk kesulitan menjual pemain juga Iya. ya. Kalau lo Aundra apa yang menyebabkan kita sulit banget jual pemain? Menurut gua apa iya gitu pemain-pemain next gen apa segala macam kok kayak tim-tim mediocre nggak ada yang mau ngambil gitu apa ya 5 juta 8 juta ya kenyataannya cuma interest doang. Apakah kualitas kita masuk ke mediocre aja next gen ini nggak mampu apa gimana? Menurut gua sih mampu-mampu aja. Terusnya Sole itu harusnya gampang dijualnya ya. Cuman nggak tahu kenapa sulit banget gitu untuk pemain mudanya aja untuk cabut. Ya yang tertarik doang, nggak ada yang eksekusi gitu. Gimana? Sih sebenarnya tunggu waktu aja sih, karena kita tiap tahun tuh menurut gua kita berhasil beberapa kali minjemin dan juga beberapa kali juga ditebus ya. Itu sering kok di tiap tahun kita selalu loan pemain-pemain next gen. Nah yang susah ini kan sebenarnya pemain-pemain yang deadwood nih, kayak McKennie, Arthur Melo, terus apa namanya ya, Cuadrado masih oke lah ya direkrut sama Inter itu juga karena gratisan. Ini kan susah nih kejualnya. Sebenarnya itu juga balik lagi ke performa mereka juga gitu. Di Juventusnya mereka nggak perform, kemudian dipinjemin ya kemarin ke Arthur aja dipinjemin ke Liverpool. Itu juga nggak perform, cuma 4 kali main doang kemarin. Di Liga Primer bahkan nggak main sama sekali karena cedera, ya kan? Ya ngapain ditebus kalau menurut Liverpool? Padahal udah bagus loh dia di Liverpool itu kan udah bagus ya tim gede. Terus McKennie yang main di Leeds juga sama, nggak perform juga. Cuman ada 1 assist doang dari sekian pertandingan di Liga Primer. Terus siapa lagi pemain-pemain yang kemarin dipinjemin? Ya memang intinya nggak mereka di klub-klub itu juga mereka nggak perform gitu. Artinya ya ngapain kita tebus gitu kan, ngapain kita beli kan. Musim lalu aja mereka seperti itu gitu. Terus beberapa pemain-pemain Juve, buangan-buangannya Juve ya sejak eranya Paratici itu juga jarang ada yang memang dijual ke klub yang settle ya. Kayak Higuain aja. Gitu ya. Higuain aja pindah ke MLS. Bernardeschi pindah ke MLS gitu kan. Artinya memang keluaran dari Juve ini outputnya ternyata juga tidak secemerlang itu gitu. Mungkin ya pengaruh performa juga di Juventus, pengaruh image juga ya, sering dibully atau gimana, I don't know gitu. Ya kalau Kulusevski lumayan lah, Spurs lumayan harga Kulusevski lumayan, Bentancur ya, oke lah. Oke. Bentancur agak murah sebenarnya, 20 juta murah. Iya, tapi dibandingin dari semua total pemain Juve hanya berapa orang sih yang bisa dibilang sukses kan? Paling Kulusevski, Bentancur, sebelum ya itu aja, maksudnya nggak banyak lah secara jumlah gitu. Kebanyakan yang memang susah kita jualnya gitu. Itulah makanya tadi gue bilang emang ini adalah tugas beratnya Giuntoli gitu untuk meyakinkan nyari pembeli. Memang kan yang namanya kita bikin itu gampang, ngebangun gampang, beli gampang. Yang susah kan ngejual gitu. Ngejual pemain ini kan meyakinkan klub-klub, lo gimana nih polanya, mau lo gue bayarin setengah gajinya atau mau lo tebus murah kayak ya terserah deh tuh urusannya Giuntoli. Udah kayak di Alfamart lo. Iya. Gitu promo bundling kan sering ya juga kan gitu ya, bundling plus ini plus itu gitu.
Ya karena gue pribadi kayaknya next gen harusnya lebih laris lah. 5 pemain misalkan. Next gen sih Harusnya nunggu waktu sih harusnya kalau gue. Samuel Eling Junior ya mungkin momen waktunya yang belum masuk ya. Mudah-mudahan di Agustus laris nih next gen. Kalau dia tuh ya udahlah itu emang sulit lah ya. Cuman kalau next gen harusnya bisa laris. Karena duit dari next gen ini kan bisa buat muterin lagi beli pemain yang Ya. akhirnya Mercato kita hidup. Dari Anda ada tambahan lagi tentang Mercato yang lu lihat lagi yang mungkin belum selesai pengen lu sampein dari Anda? Nggak ada sih, paling ya itu ujung-ujungnya kayaknya kita bakal ngasih orang, lu cobain dulu, kalau suka lu bayar, kalau nggak lu balikin. Kayak model Arthur Melo kan sebenarnya walaupun kita dikasih 2 juta sama Fiorentina, tapi kan gajinya Arthur kita yang bayarin. Jadi bener-bener ya Oh jadi 2 juta itu bukan ini ya, bukan biaya sewa ya? ya 2 juta biaya sewa tapi gajinya full dari kita. Ya subsidi dari biaya sewa gitu. Iya iya iya. Iya. Balik lagi jadi. Harusnya tuh kita kayak Madrid tuh. Madrid itu kan biaya sewa Morata 10 juta musim, gak kayak biaya transfer. Juve-nya mau lagi Iya, 2 musim. masalahnya Arthur ya itu aja udah dikasih gratisan gitu, belum untuk ditebus kan. Itu gila banget sih Ya Morata itulah. sih. Oke. Jadi ya begitu. Oke. Memang ya itulah tantangannya. Heeh. Oke, jadi kesimpulannya memang kita fokus out, terus ini PR-nya Gintoli, ada strategi yang salah menurut Andar. Jadi ya udahlah, ini akhirnya slow, tapi kita berharap Agustus. Nah, nanti gue pengen tahu prediksi lu di Agustus seperti apa, tapi nanti di akhir materi ya. Terus kita lanjut di bulan Juli ini ada pertandingan dan pertama kali lagi latihan. Kita udah pokoknya Juventus sudah menjadi klub bola sebagai mestinya lah latihan. Terus kita tur ke USA, kita nonton lagi. Harusnya kita udah nonton tuh lawan Barca hari Minggu tuh. Sial banget tuh, gue udah nunggu-nunggu ya kan, jamnya enak banget, malah dia sakit perut. Akhirnya kita baru bisa nonton Milan waktu lawan Milan. Nah, gimana Anda melihat Juventus kita bisa tonton lagi di bulan Juli nih? Ya, well, first of all, Juventus preseason yang kejadian sekarang ya bisa dibilang lebih bukan kayak preseason yang kita bayangin 1 dekade yang lalu lah, bisa dibilang gitu. Juventus preseason ini pure karya wisata. Ada wisata ke museum ya, ke museum. Iya, karya wisata kan emang main-main ke store-store Ya, ini, banyak acara komersil lah. banyak acara komersil, kemudian banyak jumpa fans, banyak ketemu JOFC, Ya, ketemu artis. wawancara. Jadi ya sebenarnya kalau yang gua ngerti juga setelah kejadian tahun lalu Juventus pulang dari US, tidak banyak main yang tidak fit, bahkan Pogba cederanya juga di US. Setahu gue Allegri itu sebenarnya nggak kepengen juga tahun berturut-turut tuh ada perjalanan panjang lah. Tapi ya ini kan Juventus udah lebih dari sekolah sepak bola ya. Iya. Dalam artian udah jadi brand lah. Udah brand banget lah. Jadi ya mau nggak mau the whole event ini kan udah direncanain dari jauh-jauh hari dan lain-lain. Jadi ya apa yang dibilang katakanlah Allegri mungkin ya nggak terlalu minor lah urusannya gitu. Yang ya tugas dia berusaha sebaik-baiknya menjaga performa pemain, tapi ya ini mesti jalan juga at the same time gitu. Jadi mungkin maunya Allegri kita ada di Eropa aja, tanding sama klub-klub Prancis, klub Spanyol gitu kali ya maksudnya. Iya ya, karena perjalanan panjang kan capek banget kan. Apalagi pertandingan cuma ini bahkan cuma 2 pertandingan kan, akhirnya nggak jadi 3 gitu. Jadi mungkin yang bikin capek juga bukan pertandingan doang, banyak acara komersilnya juga kan. Iya, makanya banyak acara komersil, bikin konten selalu tiap hari kan, kayak tiap hari satu konten kan. Selalu ada konten Sule sama Yildiz, ada konten Pogba sama McKennie, kemudian mereka main game, Pogba ke Lakers dan lain-lain. Jadi kalau bisa dibilang memang pemain Juventus kelihatan lawan Milan kemarin juga nggak fit sih. Yang fit itu ya pemain-pemain yang emang selama ini latihan tanpa main gitu, kayak Chiesa fit banget, Cambiaso, Gatti, Huijsen, Hans Nkolussi itu lebih fit dibanding McKennie, Danilo, Moiskin. Iya, Danilo masih ada salah passing, gitu-gitu lah ya. Iya, jadi benar-benar kelihatan banget menurut gue ya, secara fitness level emang masih ketinggalan nih mereka ini, yang senior gitu. Dan mereka emang baru pulang liburan kan, terus sampai US juga, ya senior ini kan yang paling sibuk, yang paling ditunggu-tunggu sama fans untuk di grid. Kan nggak mungkin juga, ya kalau point of view-nya kita juga, kalau dia di Jakarta terus turun dari bus nggak mampir ke fans dulu kan kita kesel juga kan, gitulah sebenarnya. Jadi ya nggak bisa dihindarin juga, mereka pasti capek juga dan lain-lain, sehingga ya itu gue bilang lebih banyak kayak karya wisata sih dibanding benar-benar kebutuhan mencari teknis ya, taktik, teknis, kan? Mencari line up. Betul. Ini tuh lebih kayak cari sponsor dada musim depan, yang karena Jeep terakhir musim ini gitu, misalnya salah satunya gitu. Iya. Tapi Jeep itu kan sebenarnya kayak ya ini di luar ini ya, kayak lu mindahin uang kanan ke uang kiri, sudah duit dia juga. Iya, makanya nah itu yang gue, jadi kan bukan duit outsider ya, mungkin betul, duit dari korporasinya Juventus ya. Nah itu dia makanya kayak mindahin duit kanan ke kiri. Iya itu dia makanya gue Etihad sama Emirates lah. Itu dia makanya gue bilang itulah yang Juventus mau lakukan ya, dengan pergi ke Amerika ini ya mungkin emang mau cari pengganti itu. Jadi tidak sangat tergantung sama
duit Jeep Fiat dan duit sendiri gitu. SpaceX aja, tau nggak SpaceX? Elon Musk. Elon Musk. Yoi. Keren kan SpaceX di sini. X doang kalau nggak kayak Twitter gitu kan Ya X ganti doang kan. Twitter ya bisa aja. Kan dia masih butuh branding tuh X Betul. Twitter. Jadi ya opsinya gitu lah. Ya nggak menutup kemungkinan itu makanya Juventus pergi ke Amerika kan. Iya benar-benar. Bukan pergi ke Asia. Mungkin kalau ke Asia jadi Indomie di sininya. Indofood. Jadi Ya plus mahal Liga ya, Pak. 1 dong. Atau Plus Liga Indofood 1 iya. dong. Iya Makanya kan benar-benar. kalau perginya ke Indonesia nyari mungkin Indofood jadinya bukan X. Iya. Oke, thank you. Kalau Pondra gimana nih? Kita nonton lagi di awal bulan, kita melihat pemain-pemain datang happy lagi, masuk puskesmas lagi, terus latihan. Pertengahan bulan harusnya lawan Barca nggak jadi. Akhirnya kita nonton kemarin lawan Milan. Nanti di awal Agustus kita lawan Madrid. Nah, gimana lu melihat kita menonton Juve lagi sebagai sebuah tim sepak bola dari sisi latihan dan dari sisi pertandingan Juventus Milan dan turnya juga. Ya, kalau sebenarnya kemarin kita sangat disayangkan sekali ya, pertandingan lawan Barcelona itu dibatalkan karena itu adalah momen di mana yang namanya kita tur pramusim ya tadi udah dijelasin sama Mas Adar juga bahwa itu untuk urusan komersil kan. Tetapi selain itu kan juga kebutuhannya untuk pelatih dan juga pemain secara teknis. Pelatih akan mencari pemain-pemain yang memang akan mencari formula yang tepat ya untuk memulai musim. Dan yang kedua, yang paling penting adalah fitness levelnya. Ini tadi juga udah disinggung, kita habis balik dari liburan, habis dari ya apa namanya pertandingan terakhir kan bulan apa Mei ya, berarti ada jeda Juni Juli kan berarti nggak ada pertandingan. Kalau misalnya kita main Football Manager aja ya, pertama kali nih kita main pertama kali pemain di bulan Juli, itu kan fitness levelnya tuh masih 50%, 60% gitu kan. Memang butuh pertandingan untuk nggak cuma latihan doang, tapi memang butuh pertandingan 4 hari sekali, 5 hari sekali. Jadi uji coba itu memang fungsinya untuk menaikkan fitness level gitu. Selain mencari formula, formasi dan taktis segala macam, tapi memang untuk fitness levelnya dan juga mencoba pemain-pemain baru biasanya kan. Tapi kan ini kita pemain barunya cuma 1, 2 ya tambah Cambiaso yang balik-balik dari pinjaman. Jadi sayang kita kemarin melewatkan pertandingan lawan Barcelona. Terus juga lawan Milan ya benar tadi kelihatan masih fitnessnya masih jauh dari segi permainan ya masih nggak berubah sama kayak tahun-tahun kayak zaman kita dipegang Allegri 2 tahun terakhir gitu. WH sama Nggak ada Chiesa aja perubahan. paling yang paling Iya, kelihatan. paling ada beberapa apa namanya peran-peran baru ya seperti Gatti yang agak ketika ngepres dia agak naik ke tengah gitu ya. Terus juga perannya Chiesa yang sebenarnya dia main 3-5-2 harusnya dia jadi second striker, tapi dia kemarin lebih banyak main di sayap dibantu sama Cambiaso. Ini kan yang kemarin kita nggak banyak lihat nih serangan-serangan Chiesa yang dari kiri ini kan kemarin kita nggak banyak lihat. Jadi sebenarnya itu ada beberapa hal positif yang mungkin bisa kita petik juga dari uji coba lawan Milan. Harapannya besok lawan Madrid ya tentu bisa lebih baik lagi gitu ya. Apapun hasilnya, yang kita lihat adalah prosesnya, proses cara bermain dan juga fitness levelnya itu yang paling penting. Ini aja sekarang kita udah kehilangan pemain berapa yang dipulangin. Rovella ya, satu ya, udah pulang. Pogba juga diragukan tampil. Vlahovic juga Fagioli. juga sama Fagioli dari awal memang nggak dibawa kan. Jadi ini aja kita udah kehilangan 4 pemain inti sebenarnya. Jadi ya itulah Juventus ya. Artinya instead of kita latihan, kita meningkatkan fitness level, tapi kita malah bikin konten gitu kan. Jadi sayang banget. Ya tapi itulah Juventus gitu. Kita udah it's more than football team. Kita memang sudah masuk ke industri, kebutuhannya marketingnya seperti itu dalam rangka nyari uang, ya, jualan ke situ ya. Mau gimana lagi memang harus seperti itu. Ya dan nggak cuma Juventus doang kan yang tur, semua tim juga semua tur kan. Ya, semua tim begitu. Semua tim nggak ada yang di Italia kan, Milan juga ada di USA. Ya kalau tim yang stay itu cuma tim kecil doang. Inter ada di mana? Cina ya? Jepang kayaknya. Dia kan lawan Al Nassr di mana itu? Nassr. Di Jepang kayaknya. Ya nggak mungkin di Arab deh. Ya pokoknya ke Asia kalau nggak salah sih. Iya iya. Makanya ya yang stay di Roma doang di Itali, Ya kan Roma tim kecil. Kalau makanya gue bilang kalau tim kecil pasti nggak bakal pergi jauh-jauh. Iya. Iya benar. Oke, kita sudahi tadi yang itu. Oke, kita lanjut ke materi yang menurut gue menarik ini bisa kita angkat, yaitu 100 tahun Agnelli. Kenapa ini perlu kita bicarakan? Karena secara ya kompetisi ini, secara rival, ya kita aja rival berat ya. Katakanlah Milan, Inter udah bukan orang Italia lagi yang punya. Tapi kalau kita bicara, sebelum kita bicara rival, kita bicara 100 tahun Agnelli, di mana Agnelli pertama kali keluarganya pegang tahun 20-an, itu sama Edoardo Agnelli. Memang Agnelli ini bukan yang menciptakan Juventus ya, atau mendirikan Juventus ya. Juventus tuh kayaknya masih stay kan 1897 udah stay 20 tahun, kayaknya Scudetto-nya juga baru 1 atau 2 gitu ya. Pokoknya sebelum keluarga Agnelli megang Juventus tuh masih belum kelihatan lah. Tapi setelah keluarga Agnelli pegang, sejarah tercipta, banyak pemain hebat di sana, trofi apalagi, penguasa Itali, brandnya sampai sebesar ini. Kita nggak bisa pungkiri lah, dan semua orang juga nggak bisa pungkiri bahwa keluarga Agnelli lah yang membuat besarkan Juventus. Jadi udah kayak Juventus adalah keluarga Agnelli adalah Juventus. Nah, cuman kita mau bicaranya kan adalah bukan masa lalu ya, karena kan klub ini harus running terus untuk mungkin 100 tahun ke depan, bahkan 200 tahun ke depan.
Ini banyak tantangan, ditambah lagi fakta yang hari ini mengatakan kita mengalami kerugian terbesar dalam sejarah Serie A. Dulu kerugian terbesar menyebabkan Inter dan Milan bangkrut. Ya kita memang tidak ada sih tanda-tanda bangkrut atau omongan mau bangkrut, nggak ada memang. Cuman ya nggak bisa dipungkiri kerugian bisa saja menjadikan efek-efek ke arah sana. Itu yang pertama, fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah bargaining powernya dari penguasa Italia ini yang bisa disebut-sebut ya mungkin kalau di sini istilahnya pengusaha sembilan naga ya, tapi di Italia ini kan keluarga Agnelli ini sangat dihormati, bisnisnya di mana-mana. Cuman untuk melawan FIGC aja kelepak-kelepak, malah bendera putih nyerah, nyerah gitu loh. Dalam arti kata, udahlah gue nyerah aja lah, udahlah terima aja gitu. Jadi tidak menunjukkan powernya gitu. Terus yang ketiga ada tradisi di mana Villar Perosa yang harusnya menjadi tradisi di Juventus malah hari ini ditiadakan. Ya mungkin ada masalah memang, cuman kan kalau untuk tradisi harusnya apapun itu masalahnya diupayakan lah. Nah, fakta-fakta itu apakah nantinya perjalanan keluarga Agnelli itu menjadi relevan nggak untuk terus bersama Juventus ataukah malah menimbulkan peluang-peluang wah kayaknya terbuka nih dijual nih karena faktanya mengatakan hari ini banyak masalah. Bahkan nanti bisa ada investor baru atau pemilik baru Juventus. Nah, jadi pertanyaan pertama, apakah masih relevan keluarga Agnelli untuk selanjutnya? Di mana banyak klub yang berubah kalau ada pemilik asing yang datang. Ditambah lagi Serie A sekarang udah internasional nih. Pesaing kita udah nggak ada yang orang Italia lagi. Nah, jadi gimana nih kalau dari Andar nih? Masih relevankah keluarga Agnelli bersama Juventus untuk 100 tahun ke depan mungkin? Gimana, Andar? Well, kalau gue sih ngeliatnya gini ya, sangat relevan dalam artian ya memang namanya sejarah panjang ya. John Elkann ini sekarang tuh generasi keempat dari keluarga Agnelli yang megang Exor, yang kemudian megang Juventus gitu. Ya namanya 100 tahun, namanya sampai generasi keempat, isunya kan banyak gitu. Contoh lah soal Villar Perosa ini kan sebenarnya karena ada gugatan hukum antara John Elkann melawan ibunya terkait salah satunya adalah soal narasinya adalah soal warisan. Nah, salah satu yang digugat itu adalah soal real estate-nya Villar Perosa. Mungkin karena ini ada hubungannya sama hukum, sengketa dan lain-lain sehingga Villar Perosa itu nggak bisa dipakai nih gitu. Jadi ya dan in a way juga Juventus menurut gue makin kesini makin pengen lihat juga kayak ini rumah kita nih Juventus Stadium loh, rumah kita nih Juventus Stadium gitu, bukan lagi Villar Perosa karena banyak cerita juga memang Villar Perosa itu makin kesini makin terlalu padat gitu. Sehingga diperlukanlah mungkin rumah baru ini, makanya dibikin tanggal 19 Agustus kan nanti di ini kan di Juventus Stadium gitu. Ya shifting kayak gini ya mungkin aja terjadi namanya generasinya berubah, generasi sampai generasi keempat gitu. Harus ada hal-hal yang berubah. Menurut gue sih secara idenya, secara nafasnya nggak berubah, tetap ada Villar Perosa tetap ada tapi lokasinya aja pindah gitu sih. Ya ini bebas lah, orang bisa mengartikannya kayak gimana, tapi menurut gue iya setiap generasi pasti pengen juga bikin cerita baru gitu. Tapi shifting ini apakah menunjukkan ada perubahan passion, perubahan semangat dari keluarga Agnelli mengurus Juventus? Terbukti misalkan targetnya Juventus yang musim depan walaupun cuma domestik doang nggak mau bilang Scudetto. Ya mungkin apa gitu nggak ngerti. Apakah shifting ini mempengaruhi karena passionnya keluarga Agnelli yang lagi mungkin banyak masalah atau apa? Mempengaruhi nggak sih shifting ini terhadap passionnya terhadap sepak bola ini? Kerugian juga kan? Iya, makanya waktu 2002-2004 itu Lavogato udah mulai sakit dan akhirnya meninggal, Fiat kan juga mau bangkrut gitu. Waktu itu John Elkann terpaksa diwariskan Fiat yang udah mau bangkrut di tahun 2002 sampai 2004 itu. Dalam waktu 2 tahun tuh Fiat tuh punya 4 CEO yang berbeda. Jadi sebenarnya mirip-mirip sama Juventus yang sekarang lah. Ruginya banyak, ditinggal manajemen dan lain-lain. Dan tapi akhirnya mereka berhasil melewati periode itu. Dan hari ini Fiat Group dengan Stellantisnya jadi penguasa gitu. Bahkan di pandemi kemarin mereka cetak rekor penjualan tertinggi dan lain-lain. Jadi menurut gue sustainability ini yang mau dibikin sama John Elkann di Juventus. Jadi mungkin menurut gue copy paste apa yang kejadian di 2002 sampai 2004 di Fiat ini yang mau diaplikasiin ke Juventus sekarang gitu. Kalau generasi 1, generasi 2, generasi 3 termasuk kalau Andrea Agnelli kan sebenarnya masuknya generasi 3 ya. Mereka tuh kalau Andrea Agnelli kan sebenarnya masuknya generasi 3 ya. Mereka tuh terjun langsung gitu di Juventus. Bisa jadi si John Elkann ini lebih bikin idenya tuh ini gimana Juventus bisa sampai 100 tahun lagi ke depan lebih profesional, orang-orangnya ditaruh yang benar-benar digaji sesuai fungsinya, sesuai job desk-nya, pakai otak.
bukan pakai ego gitu. Jadi yang benar-benar mikir nih, kita keluar duit segini bisa returnnya berapa dan lain-lain. Menurut gue sih ini lebih masuk akal ya, dalam artian lebih nggak emosional Jadi dan jangan tidak sampai salah kelola lah ya. betul salah kelola dan tidak menutup kemungkinan memang Juventus ya menjual sebagian sahamnya, tapi mungkin nggak mayoritas hingga masuk investor-investor baru. Nah, investor baru ini kan untuk bisa masuk harus lihat Juventusnya tuh sustain gitu. Kalau Juventusnya masih dikelola menurut gue secara family, secara tradisional, secara emosional, investor-investor ini kan juga susah mau masuk gitu. Jadi emang itulah shifting yang gue lihat dirubah menjadi korporasi yang lebih profesional Juventusnya. Ya, jadi Dan shiftingnya ini akhirnya speednya seperti kayak slow ya. iya kayak slow karena memang ya ngerubah pola dari family business mungkin jadi benar-benar corporate gitu. Iya, Ya iya. akan mengecewakan banyak pihak pasti, tapi ya kalau mau yakin mau Juventusnya aman tetap bersama Exor mungkin ya ini cara terbaiknya John Elkann gitu. Karena kita bisa lihat waktu Milan dulu dibeli sama Berlusconi, Inter dibeli Moratti, itu kan juga Moratti sebenarnya lama juga tuh dari tahun 50-an keluarganya dia. iya, tapi kan sempat bapaknya terus habis itu dijual baru Oh, Angelo baru ke Massimo skip dulu ya, ke skip ya. skip. Jadi sempat dijual. Jadi menurut gue ya itulah Juventus nggak atau ya si Agnelli ini memang otaknya sustainable gitu. Ketika dulu rame ribut-ribut soal trio Belanda, trio Jerman, Juventus ya tetap aja stabil gitu. Nggak jor-joran yang gimana-gimana, tapi ya buktinya hari ini Milan tidak lagi bersama Berlusconi, Inter tidak lagi bersama Moratti, bahkan sempat ke Erick Thohir segala pengusaha Indonesia gitu kan. Ya Juventus ya tetap gitu. Jadi yang memang ya kalau lo mau jor-joran ya mungkin umurnya nggak panjang gitu kepemilikannya. Ini kan pilihan juga kita sebagai fans pengen yang kayak gimana gitu. Ya, Kalau lo fans mah pengennya ngikutin pasar betul aja yang jor-jor ya, tapi kan yang heboh lah. tapi kan nggak selalu hasilnya baik kan. Tapi Maksudnya Agnelli itu termasuk punya passion lah kalau menurut gue ya. iya Kalau Elkan slow sih. Sampai bisa ke CR7 tuh menurut gue Agnelli canggih juga sih. iya, tapi kan akhirnya Berantakan ya. yang nanggung belakangan gitu kan. Itu maksud gue iya, itu kan keputusan ego ya, maksudnya secara emosi tapi secara hitungan mungkin nggak masuk gitu. Ya itulah yang mungkin mau dirubah sama si John Elkann. Kalau gue sih ngelihatnya lebih Karena kayak kita gitu ya. pengen sustain ya, kita pengen terus berkelanjutan. Betul. Jangan sampai salah kelola. Salah kelola akhirnya terpaksa dijual. Masalahnya kan, ya lo cari owner mana lagi sih yang 3 tahun mau nombokin 700 juta euro. Ini 2019 sampai 2021 nih ruginya Juventus tuh hampir 600. Kemudian pemegang saham termasuk Elkann itu nombokin nih 700 juta. 700 juta tuh 10 triliun loh kalau dilupain. Iya, tanpa pamrih. Kalau kita lihat Inter ngambil utang buat nutupin rugi, Milan dijual sahamnya ke perusahaan-perusahaan lain untuk rugi, Juventus enggak nih dikasih duit Juventusnya udah nggak usah lo balikin. Ini buat nutupin rugi Juventus udah gitu doang. Bayangin lo bisa ikhlas 10 triliun tanpa mikir kayak ini mesti return nih, nggak ada bunga, nggak ada apa, bener-bener ya udah di cairin aja duit ke situ gitu. Juve rugi berapa? Ya kita tutupin. Juve rugi berapa? Kita tutupin gitu. Oke. Ya jadi, lo susah nyari owner yang kayak gitu menurut gue. Iya, betul. Mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor passionnya masih gede banget ya. Iya, lo ngasih duit lo buang-buangin kayak gitu kalau bukan karena passion. Tapi duitnya nombok sih, bukan duit buat beli pemain. Ya kan pilihannya kalau rugi antara klubnya lo jual atau lo tombokin. Iya benar. Yang dipilih sama Inter sama Milan dijual. Yang dipilih sama Juventus nombokin. Ya lo tinggal pilih lo mau yang kayak gimana. Gue baca artikel ketika Berlusconi abis jual Milan, dia bisa tidur lebih nyenyak. Iya kan. Karena dia nggak bisa ngegaji pemain tiap bulan dia harus nombokin. Iya nombokin 10 triliun kan duit. Ya sekaya-kayanya lo. Swasta lagi, bukan BUMN. Iya, bukan BUMN kan. Kayak bukan negara kan, loh PSG ini. kan BUMN. PSG. Ya PSG corporate, City corporate gitu. Kerajaan gitu kan. Iya, BUMN dia. Iya. Ini kan duit keringat lo kerja gitu, duit swasta. Terus lo buang-buang gitu aja buat tutupin rugi. Jadi ya buat gue sih jadi masih relevan dan masih punya passion. Masih relevan, masih punya passion, dan menurut gue kalau emang sustainability yang dikejar ya it's a good start gitu. Emang mau nggak mau harus begini gitu. Dibanding kayak tiap tahun kita harus tur cari duit gitu ya. Sustain kan lebih enak gitu. Pelatih bisa fokus di pre-season dan lain-lain, nggak lagi cari wisata. Efeknya adalah slow seperti ini ya. Iya. Slow seperti ini ya. Karena biar ya ada yang dikorbanin lah, ada yang dikorbanin pasti. Oke, thank you. Banyak banget dari Andar, luar biasa. Nah, gue pengen ke Poundra. Masih relevan nggak? Relevan tuh masih nyambung nggak sih? Masih cocok nggak sih gitu kalau bahasa lebih umumnya lagi Juventus bersama keluarga Agnelli di 100 tahun ke depan. Karena kan tantangannya adalah pemilik-pemilik lain kayaknya jor-joran banget gitu. Spekulasinya gila-gilaan, apalagi Liga Inggris. Ya, memang dia top juga sih liganya. Nah, kalau di Serie A-nya sendiri kelihatannya juga bergeliat gitu, ngelihat Milan, ngelihat Inter, kayaknya juga nggak sayang-sayang lagi gitu, ingin invest, ngambil orang terbaik. Juventus diambil Marotta, jadi
mereka juga punya passion yang pengen maju juga gitu untuk Milan dan Inter. Apakah melihat pesaing seperti itu kita masih relevan nggak keluarga Agnelli ini bersaing dengan pertama domestik, kedua regional, mungkin saingan kita di Liga Inggris, Liga Spanyol, keluarga Agnelli ini terus membawa Juventus ke depan. Gimana, Londra? Masih relevan banget. Karena keluarga Agnelli ini kan, gue koreksi sedikit Mas Ander, Elkan itu generasi kelima. Andrea sama Elkan itu Panjang juga generasi ya. kelima. Panjang. Jadi urutannya itu Giovanni yang paling kakek, yang pertama ya, pendiri Fiat. Habis itu ke Eduardo. Eduardo Agnelli, kemudian Gianni Lavocato sama Umberto. Iya. Habis itu anaknya Gianni itu ada Margherita sama Agnelli. Margherita ini yang akhirnya nikah sama Elkan ya. Yang akhirnya anaknya John Elkan. Nah, dari sisi Umberto itu ada Giovanni Alberto Agnelli, yang kemudian habis itu juga ada Andrea di bawahnya lagi. Lebih panjang lagi Jadi makanya. generasi kelima. Nah, dari sisi Gianni ini kan Lavocato kan dia memang garisnya lebih garis ke otomotif ya, lebih ke Fiat. Sementara dari sisi Umberto ini memang lebih ke sport ya, lebih ke Juventus, lebih ke bola. Makanya Andrea itu kan dari garisnya Umberto. Nah, di sini sebenarnya Agnelli itu kehilangan, ada satu generasi yang hilang sebenarnya di generasi keempat ini. Jadi ketika Gianni dan Umberto begitu berkuasa di tahun 90-an sampai tahun 2000, ketika dua-duanya meninggal dalam waktu berdekatan, disitulah Juve anjlok ya, berani mulai disenggol-senggol yang akhirnya masuk Calciopoli kan di tahun 2004 sampai 2006. Kemudian harusnya ada satu generasi keempat ini yang namanya Eduardo Agnelli dan Giovanni Alberto, tapi mereka meninggal di tahun 97 sama tahun 2000. Giovanni Alberto itu meninggal karena kanker tahun 97. Itu udah harusnya, memang itu harusnya dia yang diplot sebagai penerusnya. Sementara Eduardo ini meninggal karena katanya dibunuh tahun 2000 gara-gara masuk Islam, isunya muncul Konspirasi di lah ya. situ. Ya, muncul teori-teori konspirasi. Jadi sebenarnya Andrea dan John Elkann ini memang tidak siap sebenarnya untuk Dapat menjadi limpahan lah. Iya, dapat memimpin Ketiban. Juventus, tidak siap, ketiban gitu. Ya, akhirnya mereka ya mau nggak mau ya belajar ya belajar sendiri gitu kan. Andrea ketika jadi direktur di Juventus tahun 2010 ya, itu umurnya masih 30 tahun kan, 35 sekian gitu. Tapi di situ gue melihat justru Andrea malah visioner kalau gue ngelihatnya. Jadi dia ketika Agnelli kemudian balik lagi setelah berapa tahun tuh kan, keluarga Agnelli nggak megang Juventus, ketika Andrea masuk lagi, disitulah perubahan baru berasa. Kita berubah menjadi sebuah industri. Kita di rebranding, logo ganti, tradisi-tradisi yang logo yang tradisinya ada gambar benteng segala macam dibuang, diganti dengan lebih modern. Kostum yang garis-garis flat akhirnya diganti, jadi cuma Joker. garis putih hitam. Ya, sekarang dengan motif zebra apa segala macam, itu belum pernah terjadi di Juventus zaman dulu. Rekrut CR juga itu bagian lah. Ya, itu bagian CR dari itu Cristiano Ronaldo. Benar. Terus kita ada J Museum, J Clinic, J Hotel, JJ yang lainnya. Jadi benar-benar secara marketing, branding itu benar-benar Andrea menurut gue visioner gitu. Dia punya mimpi, punya visi yang memang jauh ke depan, jangka panjang gitu. Cuman memang ada ambisi egonya dia ya. Dia pengen menjadikan Juve sebagai salah satu jawara Eropa, dan agak terburu-buru gitu. Ketika dia udah mulai anjlok itu ya ketika datengin Cristiano Ronaldo, tidak dipikirkan secara matang. Kita bolak-balik gagal di Liga Champions, mungkin itu yang membuat Andrea jadi agak sedikit tergesa-gesa supaya ingin menjadikan Juve salah satu juara Eropa gitu. Plus kita kena kehantem COVID, dan sekarang kita kehantem lagi gitu ya, udah jatuh tertimpa tangga, kehantem lagi masalah kasus. Jadi menurut gua ketika dalam kondisi seperti ini, kita memang masih harus berada di bawah naungan Exor ya. Exor ini kan memang perusahaan yang sangat besar sekali loh di Italia. Cabang bisnisnya banyak, bukan cuman Juventus dan Fiat, tapi ada investment lah segala macam, perdagangan, trade, dan salah satu perusahaan grup ya nomor 37 versi Forbes di tahun 2021. Artinya ini besar sekali gitu. Makanya tadi Ander sudah menjelaskan siapa sih pemilik yang mau bela-belain nombokin gitu ya, tiap tahun nombokin lagi. Jadi selama kita masih ada di Exor, menurut gue Juve itu ini adalah jalan yang terbaik. Mungkin sampai 10, 20 tahun ke depan menurut gue masih aman berada di bawah Exor, masih aman berada di bawah Agnelli. Dan seperti tadi gue bilang, Andrea ketika dia balik ke Juve itu dia benar-benar membawa perubahan yang sangat baik sekali buat Juventus, visinya jangka panjang. Nah, sekarang anaknya Andrea umurnya masih 17 tahun. Jadi masih tahun 2005 lahirnya. Jadi kita memang masih butuh beberapa tahun lagi untuk kembali dipegang oleh Agnelli. Jadi menurut gue masih sangat percaya dengan keluarga Agnelli. Mereka punya mimpi, punya spirit, punya soul, semua benar-benar dibela-belain lah buat Juventus. Kalau buat keluarga Agnelli ini benar-benar dibelain sama Juventus. Kalaupun seandainya kita harus ada uang asing masuk, ya gue nggak tahu Exor apakah mau ngejual beberapa persen sahamnya meskipun masih jadi mayoritas, entah jual 5%, 10%, I don't know, supaya bisa dapat uang segar. Tapi menurut gue selama kita masih dipegang sama Exor yang bisnisnya begitu besar, dan sama Agnelli, gue masih percaya dan menurut gue masih relevan. Ya walaupun ada fakta-fakta yang mengatakan kita salah kelola, rugi terbesar loh selama sejarah Serie A. Gue nggak lebay, memang begitu kenyataannya. Fakta kita nggak kuat secara politik lagi di sepak bola kan. Terus fakta juga kita tradisi kita
kita nggak lakukan seperti Villar Perosa, walaupun kata Andar itu bagian dari shifting. Nah, kalau menurut lu fakta seperti itu tetap masih relevan ya, Masih Agnelli ke depannya? masih relevan karena menurut gua kenapa kita berada di kondisi seperti ini karena memang salah langkah dari Andrea. Andrea terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa dan terlalu polos ya, terlalu naif. Dia masih pengusaha masih muda tapi udah berani cawe-cawe gitu ya, udah berani Iya, ya iya, iya. bahkan dimanfaatin sama Madrid dan Barcelona juga kalau menurut gua dijadiin pion. Jadi Iya, menurut gua Andrea masih terlalu polos, betul. belum punya gigi, belum punya taring tapi coba gigit gitu. Nah, ini yang menurut gua salah langkah aja sebenarnya Andrea. Tapi Hmm. kalau seandainya kemarin dia tidak terjadi salah langkah, sebenarnya menurut gua bukan salah kelola, tapi ya memang salah salah langkah aja gitu. Ambisi dan egonya Andrea yang terlalu besar, pengen terburu-buru Juve karena penasaran 2 kali masuk final Liga Champion, oh masih nggak juara nih, apa yang kurang nih gitu. Oh Ronaldo, oh gua harus beli pemain-pemain yang bener-bener yang mahal. Karena kita lihat selama 10 tahun, bisa dibilang kita beli pemain mahal banyak kok. Ya kan, Higuain kita beli 80 juta, Miralem Pjanic 40 juta, sampai 60 juta itu banyak selama 10 tahun itu kita beli pemain-pemain mahal. Artinya kita masih bisa bersaing dengan klub-klub seperti Manchester United, jor-joran juga sebenarnya kan. Bahkan salah satu 5 terbesar kita spending sampai berapa ratus juta tuh dalam 10 tahun terakhir. Gitu kan, sampai kita dicengin ya sama klub sebelah, udah belanja banyak gak juara UCL juga gitu. Jadi menurut gua sekarang itu memang bukan hanya periode shifting tapi juga memang kita lagi periode di bawah gitu ya. Ketika kita sudah 10 tahun apa namanya berkuasa ya, kita 10 tahun kita berjaya ya, tapi ternyata Allah berkata lain kan, membalikan telapak tangan dengan begitu mudah. Hanya dalam 1 tahun 2 tahun kena COVID pula, ya udah selesai. Artinya sekarang ini yang harus dihadapi oleh Juventus. Kita kembali di masa-masa ya seperti tahun 2010 ya, setelah Calciopoli. Jadi kita kayak mulai lagi dari nol. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh manajemen Juve, pemilik Juve sekarang saat ini, menurut gue memang ini baru tahap permulaan gitu ya, tahap sistem, tahap permulaan. Ya kita bangun dari nol lagi, kita mulai dari awal lagi, membangun fondasi lagi. Gitu. Oke. Jadi memang kita harus sabar. Oke, jadi kata terakhir harus sabar. Harus sabar. Jadi walaupun ada fakta-fakta yang ada, tetap teman-teman di sini dari Anda dan Pak Ondra merasa tetap masih relevan, masih ibaratnya Juventus tanah airnya keluarga Agnelli, walaupun ya fakta itu tidak bisa kita pungkiri ada kan, ya kayak bargainingnya kita kurang, kerugian itu kurang. Karena gue mengapa bisa mengambil diskusi ini? Karena gue baca Twitter kan kita juga follow akun-akun Juventini luar ya. Juventini luar itu sudah mulai mendiskusikan kayaknya keluarga Agnelli ini udah kurang passion nih gitu loh. Terutama pas lagi Villar Perosa ditiadakan. Jadi itu udah langsung ngambil satu analisa kayaknya lagi nggak semangat nih, nggak ada apa. Tapi kalau teman-teman sendiri sini menjawabnya dengan tadi ada yang bilang shifting, ada yang bilang ya memang lagi memulai hal yang baru lagi kan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi yang menariknya adalah apa strateginya gitu loh. Apa yang harus dilakukan sama keluarga Agnelli? Tantangan apa yang harus dicoba menurut kita sebagai fans yang harus dilakukan sama keluarga Agnelli di menghadapi tantangan zaman nih ya, menghadapi dunia persepak bolaan di internasional ini. Sebelum kita ngomongin apa yang harus dilakukan oleh keluarga Agnelli bersama Juventus ke depan, mungkin kita bikin part 2-nya aja. Karena Andar dan Pondra harus meeting dulu sama keluarga Juventus untuk nanti di part 2 akan diinfokan seperti apa strategi dan langkah yang seharusnya diambil oleh Juventus di ya 100 tahun ke depan. Karena kan teman-teman di sini bilang relevan masih, ya kan? Walaupun gue yakin di sini silakan komen masih relevankah keluarga Agnelli bersama Juventus di 100 tahun ke depan? Di satu sisi banyak tawaran klub dari Saudi, pengusaha dari Saudi, pengusaha dari Qatar, apapun yang dari klub minyak, belum lagi dari pengusaha Amerika. Karena kalau dipikir-pikir kan Serie A aja kalau untuk klub besarnya ya, Inter udah Cina, Milan Amerika. Milan tuh Amerika apa Eropa sih sebenarnya? Amerika. Bingung-bingung. Elliot bukan Inggris ya? Nggak tahu deh Milan, lupa gue. Antara Amerika apa Eropa gue kurang jelas. Amerika secara ya kan company kan, apa namanya? Investment company-nya US base sih. Terus Roma Amerika, Lazio masih Itali. Siapa lagi? Fiorentina, tahu gue masih Itali presidennya Rocco. Napoli juga masih. Napoli masih Itali. Gitu. Jadi apa? US born Italian kalau Fiorentina. Si Rocco itu ya? Ya udah orang Amerika dia. Oh gitu. Si Rocco itu kan. Sama kayak Friedkin-nya Roma. Itu kan juga US. Kalau Fiorentina tuh unik, selalu kesel sama Juventus tapi tetap dijual ke Juventus. Itu ya karena semuanya butuh duit. Kan sebenarnya ujung-ujungnya semua butuh duit. Oke, jadi nggak apa-apa ya, kita lanjut di part 2 ya kan, karena kan Paundra sama Andar harus meeting dulu nih sama boardnya Juventus keluarga Agnelli untuk gimana di strategi ke depan. Satu lagi mengenai bulan Juli, ya ini mungkin singkat aja ya, mengenai akhirnya kita fix main di lokal domestik ini official. Ya memang berita sebelumnya sudah memprediksikan kita bakal main di sini, cuman ini lebih fixnya aja kabar officialnya.
Gimana menurut lu, Ndra? Sudah siap kita hanya nonton di domestik aja? Orang lain mah seru sama UCL. Lu hari Rabu Kamis nggak ada tontonan, hanya Juventus Empoli, udah siap? Mandra, gimana, Ndra? Siap, siap. Malah enak kan kita sebagai fans, jadi kita ada waktu istirahat ya. Oh gitu Karena ya. fans Juve ini kan Ngeles, udah pada tua-tua ya. ngelesnya gitu ya, ngelesnya ya. Iya, 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 capek iya. loh kita apa namanya begadang mulu tiap Rabu sama Kamis kan. Iya, pembenaran. Iya, iya, Tapi iya. enggak, tapi maksudnya secara untuk tim itu justru malah bagus ya. Hmm. Ketimbang kita main di Conference League ya, dulu kita pernah bahas kita harus terbang jauh-jauh ke Rusia, ke Belarusia, Lituania gitu kan, loh Iya. tim-tim kecil yang ya secara level udah beda jauh, kita harus terbang jauh-jauh ke sana, capek-capekin aja kan. Mendingan kita fokus aja ke Serie A, itu malah menurut gua akan jauh lebih baik. Dan mungkin memang ini memang agak sedikit lobby-lobbyan manajemen Juve juga ya gitu ya. Mendingan kita terima hukumannya sekarang kan, ketimbang kita terima hukumannya di musim depan. Karena musim depan kan bisa jadi kita masih bisa lolos Liga Champion. Ya Format baru lagi musim depan. ya mumpung kita di Conference League, sekalian aja kita terimanya sekarang. Toh Conference League juga secara pemasukan juga nggak banyak yang kita terima kan. Ya benar ya, dulu kita pernah bahas tuh nyampe-nyampein aja gitu. Jadi ya mendingan better kita fokus aja ke Serie A gitu kan. Nggak ada masalah juga sih kita, meskipun dia di media kan rame ya. Wah, Juve pertama kalinya tidak tampil di Liga Champion apa di Liga kompetisi Ya, Eropa. 10 tahun nggak bermain di 10 Eropa tahun gitu. setelah Tapi 10 tahun. ya shit happens gitu ya. Memang ada kalanya kita merasakan hal-hal semacam ini gitu. Mau nggak mau kita harus hadapi aja. Ya mudah-mudahan kita tahun depan udah bisa balik. Oke. Dari Anda gimana, Dar, singkat aja mengenai kita tidak ikut di kompetisi Eropa, ya walaupun sifatnya cuma Conference League, ya intinya kita nggak ikut. Gimana, Dar? Ya, ini sih sebenarnya kan bagian dari sebuah hal yang memang direncanakan ya. Dalam artian tanggal 13 Juli kita secara resmi ngerilis bahwa ini Juventus lagi proses exit dari Super League. Dan menurut gue ya ini jawaban dari UEFA. Oke, karena lo udah exit ya lo gue kasih hukuman ringan gitu. Cuma 1 tahun, terus lo kena denda cuma 10 juta, plus opsi sama tambahan 10 juta kalau lo secara finansial ada irregularities lah, ada keanehan di 2023, 2024, 2025 tetap dipantau gitu. Kira-kira gitulah. Dipantau ini kan tematian ya lo tetap nih dipantau juga nih Super League, lo beneran exit apa cuma bluffing terus tiba-tiba lo join lagi gitu kan, kira-kira gitulah. Jadi ya ini gayung bersambut lah, kira-kira Juventusnya mundur secara resmi disambut sama UEFA, kita kembali ke pangkuan UEFA. Iya. Sebenarnya ya itu sih sesederhana itu kalau gue sih ngelihatnya. Jadi UEFA ya inilah yang terbaik yang dihasilkan dari sebuah resolusi damai ya. Gencatan senjata ya. Iya betul, gencatan senjata. Main di domestik nggak ada masalah lah ya. In Cuma a domestik way, doang masuknya. Iya, justru problem kita kan bermusim-musim main di Eropa adalah injury kan, cedera. Jadi kalau misalnya ini menjadi sebuah tantangan juga buat dia medical dan lain-lain misalnya, dan tim pelatih ini kalau main seminggu sekali kalau masih cedera juga berarti ada yang salah nih beneran gitu. Iya. Ya masuk akal. Iya, selama ini kan gitu. kita blame perjalanan, blame jadwal gitu-gitu kan. Iya. Ini bikin cedera, ini kena jadwal padat dan lain-lain. Ini udah main sekali seminggu kalau masih cedera dulu. Ini benar-benar ada yang salah berarti. Nah itulah kuncinya di situ sih. Jadi ini banyak menjadi jawaban suatu misteri-misteri yang selama ini ada di Juventus lah. Oke. Iya benar. Kalau gue pribadi main di domestik gak masalah karena kita outnya juga dari Conference League. Gue ngerinya juga udah di Conference League kita nggak juara. Mungkin kalau lu ada di UCL, lu tanpa pengurangan poin, lu di peringkat 3, peringkat 2 tuh kayaknya berat banget ya kita nggak ada di situ ya. Kenapa? UCL itu sorotan banget. Lu main di UCL, gue cek 2 orang aja beritanya tuh bisa diulang-ulang sama akun-akun sepak bola lo. UCL itu tuh sorotan banget, iya kan? Lu golin aja bisa naik nama lu gitu. Jadi ya karena ini bukan UCL ya nggak apa-apa lah. Conference League. Di Conference League kayaknya lu golin 2 nggak ada yang lihat deh. Misalkan Cesa golin 2 gitu, kayaknya namanya nggak bakal diulang-ulang deh di akun sepak bola deh. Itu. Oke lah, itu mengenai jadwal bulan Juli kegiatan Juventus atau aktivitas Juventus di bulan Juli yang secara garis besarnya ada Mercato, tetap kita hanya Timothy Weah aja yang here we go, yang out baru si itu aja Arthur aja, yang sisanya adalah gosip rumor-rumor tidak berkesudahan. Terus yang kedua adalah kita menonton lagi, kebanyakan teman-teman di sini melihat ya itu hanya acara komersil aja ya. Jadi bukan untuk menentukan mana formasi dan mana ini yang terbaik. Tapi di sisi lain kita juga ingin perjalanan Juventus di bulan Agustus juga Mercato juga mulai ada kecepatannya, pertandingan juga harus ada. Kita tinggal lawan Madrid sama lawan apa lagi? Ada lagi nggak?
Ada lawan Atlanta ya? Atlanta. Lawan Iya. Atlanta. Jadi di Lawan Agustus Atlanta. nanti kita akan prediksikan seperti apa. Terakhir kita semua siap di sini. Kalau kata Pondra ngelesnya butuh istirahat event ini. Ngeles aja, ngeles. Padahal orang mah seru-seru Rabu Kamis pada cerita UCL ini kagak ada yang cerita. Sudah Juventus ini dekem aja dari rumah. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi Mengurangi selanjutnya. sport jantung kita ya. Ngurangin sport jantung. Mengurangi olahraga jantung. Ngurangin olahraga jantung ya. Oke teman-teman, itu aja materi kita kali ini. Tapi sebelum ada tambahan nggak dari tadi pertanyaan gue tentang relevan dan tentang fakta yang ada tentang keluarga ini? Ada mau tambahin lagi? Mungkin ada yang masih keganjel dari Anda dan Pondra? Enggak, cukup udah Nggak ada gue. sih. Langsung Cukup aja ya. nanti di part 2 ya. Kita Oke. ngobrol langsung lebih enak nih. Iya, part 2 kayaknya karena ini beritanya dari Itali, kita harus ketemu kayaknya ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Andar ya. Terima kasih Thank sekali you, lagi buat sama-sama. Pondra. Dan Thank terima you. kasih buat teman-teman soal Juventus ini yang udah menonton sampai habis. Jangan lupa share, like, and subscribe karena dukungan dari teman-teman sangat berguna untuk channel soal Juventus ini ke depan. Vino alla fine, Forza Juve. Forza Forza Juve. Terima kasih sekali lagi.